A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa akrim ala hadan nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin muslimin, muslimat, sahabat asa yang dimuliakan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita kembali bertemu untuk bersama-sama melanjutkan pembelajaran kita seputar fikih. Dan insya Allah Ta'ala pada hari ini kita akan menguraikan tentang sholat seperti Nabi, tata cara dan kaifiatnya. Jika pada pertemuan sebelum ini kita sudah menjelaskan tentang definisi sholat, kemudian dasar normatif kewajiban sholat, serta konsekuensi yang menimpa apabila seseorang itu meninggalkan sholat, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Maka insya Allah pada hari ini kita akan uraikan secara rinci tentang kaifiat sholat seperti yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa kalau kita bicara tentang sholat, ya, maka sholat itu harus sesuai dengan tuntunan, panduan, dan apa yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti mana dalam hadis yang sahih Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah kalian seperti mana kalian melihat aku sholat. Jadi kita harus berusaha untuk semirip mungkin ibadah sholatnya dengan apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang pertama kita akan uraikan dulu tentang syarat wajib dan syarat sah sholat. Ya, siapakah yang diwajibkan sholat? Yang diwajibkan sholat itu yang pertama adalah laki-laki dan perempuan Muslim. Jadi yang beragama Islam wajib melakukan ibadah sholat, ya, seperti mana yang diperintahkan oleh agama. Yang kedua, baligh, artinya laki-laki dan perempuan sudah masuk usia baligh, ya. Laki-laki biasanya ditandai dengan mimpi basah, adapun perempuan dengan menstruasi. Yang ketiga adalah berakal. Artinya orang yang tidak sehat mentalnya, orang gila, orang yang tidak waras, maka mereka tidak diwajibkan sholat atau gugur kewajiban sholat dari mereka. Seperti mana dalam hadis yang sahih, Rufi al-qalam an thalas, bahwa kolam ketetapan agama itu diangkat dari 3 kriteria. Salah satunya adalah anil majnun hatta yafiq, ya, dari orang gila sampai dia sadar kembali. Bagian yang kedua yang akan kita uraikan tentang syarat sahnya sholat. Ya, sholat seseorang itu dipandang sah dari aspek agama apabila terpenuhi syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, tahu sudah masuk waktu. Ya, artinya sholat itu diwajibkan ketika sudah masuk waktunya. Kalau belum masuk waktunya, tidak diwajibkan sholat. Bahkan kalau kita melakukannya sebelum masuk waktu, maka sholatnya tidak sah. Yang kedua adalah suci dari hadas, ya, baik itu hadas kecil ataupun hadas besar. Hadas kecil kita angkat dengan wudhu, kemudian hadas besar diangkat dengan cara mandi junub atau mandi janabah, ya. Apakah itu perempuan yang baru selesai haid, ya, baru selesai nifas, atau yang kemudian dalam kondisi junub, ya, setelah berhubungan dengan pasangannya. Yang ketiga, suci dari najis, ya, baik itu pakaian, kemudian pada tubuh serta tempat kita akan menyelenggarakan ibadah sholat, ya, baik dari najis ringan, najis sedang ataupun najis berat, ya, itu harus dibersihkan terlebih dahulu sebelum kita mendirikan ibadah sholat. Selanjutnya menutup aurat, ya, menutup aurat laki-laki antara pusar dan lutut, adapun perempuan seluruh tubuhnya adalah aurat kecuali wajah dan kedua pergelangan tangan yang boleh terlihat saat dia melakukan ibadah sholat. Yang kelima adalah menghadap ke arah kiblat, ya, menghadap ke arah kiblat ini merupakan syarat sah sholat. Tidak sah sholatnya seseorang apabila dia sholat menghadap
ke arah selain kiblat ya secara sengaja ataupun dalam kondisi tidak sengaja ya, dia berijtihad karena sedang sholat di pegunungan atau di perbukitan, di lembah atau di laut ya atau di pantai, dalam kondisi dia tidak mengetahui arah kiblat secara pasti, maka dia boleh berijtihad ke arah tertentu yang diyakini sebagai arah kiblat ya. Dan kalaupun setelah itu barulah dapat diketahui bahwa kiblat yang dilakukannya saat sholat itu adalah salah, maka tidak wajib mengulang sholatnya ya. Namun kalau dia mengulang sholatnya kalau masih ada waktu, maka itu mendapat pahala sunnah. Hadirin muslimin muslimat sahabat asa yang dimuliakan Allah, kita akan menguraikan satu persatu tentang rukun-rukun sholat ya. Yang pertama, rukun dalam ibadah sholat ketika kita sudah suci dari hadas, suci dari najis dan telah siap akan mendirikan ibadah sholat, maka kita berniat ya, berniat melakukan ibadah sholat ya. Niat ini penting ya, seperti mana yang Nabi sabdakan dalam hadis yang sahih, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu bergantung kepada niat dan setiap orang akan diberikan ganjaran berdasarkan dengan apa yang dia niatkan. Berikutnya adalah takbiratul ihram. Nah, ini takbiratul ihram adalah takbir yang kita lakukan sebagai gerakan awal ya, atau rukun pertama setelah niat dalam ibadah sholat ya. Niat dan takbiratul ihram ini umumnya oleh jumhur ulama dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Artinya kita berniat tatkala kita melakukan takbiratul ihram ya. Nah, jadi di awal sholat. Dan niat itu posisinya di dalam hati ya, tidak perlu dilafalkan. Kalaupun ingin melafalkan maka dalam rangka menguatkan hati menurut jumhur ulama itu disunnahkan ya. Jadi asluhu qalbuhu ya, fi qalbihi. Jadi hukum asal berniat itu cukup dalam hati saja, tidak dipersyaratkan untuk dilafalkan ya. Namun bagi siapa yang ingin melafalkan dalam rangka untuk menguatkan hati atau menghadirkan hati itu boleh ya, listihdharil qalbi au taqwiyatan lil qalbi, itu diperbolehkan ya, seperti mana uraian Syekh Wahab Zuhaili dalam kitab beliau Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu yang mengutip sejumlah dasar dari para ulama madzhab menjelaskan bahwa yusannu au yustahabbu talaffuz bin niyah ya. Jadi disunnahkan atau dianjurkan melafalkan niat ya dalam ibadah sholat jika dengan niat itu kita bisa menghadirkan hati atau menguatkan niat kita, itu diperbolehkan ya. Jadi tatkala kita takbiratul ihram maka saat itulah kita melakukan niat di dalam hati ya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah berdiri. Nah, jadi niat berdiri takbiratul ihram ini tiga hal atau tiga perkara yang saling beriringan atau saling berdekatan. Karena kita ketika akan melakukan ibadah sholat, kita akan berdiri terlebih dahulu di tempat sholat kita, kemudian kita akan berniat bersamaan dengan takbiratul ihram atau ketika kita mengangkat kedua tangan. Rafu'ul yadaini, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram itu hukumnya sunnah. Yang wajib itu adalah takbirnya, Allahu Akbar, itu yang wajib ya. Ini berdasarkan kesepakatan para ulama, tentunya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tatkala kita sudah berdiri ya di tempat sholat, kemudian kita berniat dan takbiratul ihram ya. Kalau kita ingin mengangkat kedua tangan, maka kita angkat kedua tangan, ini sunnah hukumnya, kita angkat bersamaan dengan takbiratul ihram. Ini pendapat mayoritas para ulama. Allahu Akbar, artinya takbir dan gerakan itu beriringan. Ya, meskipun ada pendapat yang mengatakan bahwa boleh mengucapkan takbir terlebih dahulu baru menggerakkan kedua tangan. Allahu Akbar, baru kemudian kita mengangkat kedua tangan gitu ya, atau mengangkat terlebih dahulu baru bertakbir Allahu Akbar. Nah, ini ada tiga pendapat dalam perkara takbiratul ihram dan mengangkat kedua tangan tatkala takbir. Pendapat jumhur, saya ulangi, itu beriringan antara mengangkat kedua tangan dan ucapan takbiratul ihram. Ada pendapat yang kedua,
membaca atau melafalkan takbiratul ihram terlebih dahulu baru menggerakkan kedua tangan, atau yang ketiga menggerakkan kedua tangan terlebih dahulu barulah mengangkat takbir. Nah, ini rukun. Jadi yang rukun itu adalah takbirnya, adapun mengangkat tangannya hukumnya sunnah ya. Nah, posisi ketika kita ingin mengamalkan sunnah itu memang ada perbedaan di kalangan para ulama karena beberapa perbedaan pada riwayat. Imam Malik itu memilih mengangkat kedua tangan itu sejajar dengan bahu. Allahu Akbar, sejajar dengan bahu. Kemudian kedua telapak tangan menghadap ke arah kiblat. Terbuka dihadapkan ke arah kiblat. Ini pendapat Imam Malik. Adapun pendapat Imam Ahmad, maka pendapat Imam Malik ini juga diikuti oleh Imam Asy-Syafi'i murid beliau, ya, jadi sejajar dengan bahu. Yang kedua, pendapat Imam Ahmad itu mendekat ke arah telinga atau sejajar dengan daun telinga. Allahu Akbar, sejajar dengan daun telinga, ya. Kalau yang pertama tadi sejajar dengan bahu, ini pendapat Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i. Imam Ahmad itu agak lebih tinggi dan sejajar dengan daun telinga. Kalau Imam Abu Hanifah itu lebih dekat ke arah telinga, bahkan kata beliau jempol itu mendekat ke arah cuping telinga atau anak telinga. Ini pendapat Imam Abu Hanifah, ya. Jadi ada 3 pendapat tatkala kita akan mengangkat tangan saat takbiratul ihram, gitu ya. Namun poin yang perlu kita ingat adalah mengangkat tangan tatkala takbiratul ihram itu hukumnya sunnah, bukan rukun dalam ibadah sholat. Jadi kalaupun kita tidak mengangkat kedua tangan tatkala takbiratul ihram, sholatnya tetap sah ya. Namun tentu kita akan menyempurnakan ibadah sholat kita dengan sunnah-sunnah dalam kaifiat sholat. Selanjutnya kita membaca Al-Fatihah ya. Ini sebagai rukun dalam ibadah sholat, seperti mana yang Nabi sabdakan, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab ya. Jadi tidak dipandang melakukan ibadah sholat kalau dia tidak membaca surah Al-Fatihah pada setiap rakaat yang dia lakukan. Itu ya. Kemudian selanjutnya ruku ya, jadi membaca Al-Fatihah tadi ya itu dibaca dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir dan termasuk bacaan basmalah. Ini menurut jumhur ulama bahwa basmalah itu adalah bagian dari surah Al-Fatihah. Jadi kita membacanya dengan hafalan ya. Bagi yang belum bisa menghafal atau tidak hafal, maka bisa dengan cara nazar ya, melihat mushaf atau melihat alat bantu berupa handphone atau mungkin berupa catatan di mana tertulis surah Al-Fatihah ya. Nah, namun harus diupayakan setelah itu dia bisa menghafalnya dalam ibadah sholat. Kemudian setelah kita melakukan setelah membaca surah Al-Fatihah, rukun yang kelima adalah ruku ya. Ruku ini dengan posisi yang sempurna seperti mana ruku yang kita lakukan ya. Jadi lurus punggungnya, kemudian kepala tidak mendongak ke atas, kemudian juga tidak kemudian ditukikkan ke bawah, tapi lurus ya. Pandangan kita menghadap ke tempat sujud gitu. Jadi tidak bengkok dan kedua tangan itu menggenggam kedua lutut dengan tangan yang terbuka ya, tidak memegang betis ya atau tidak memegang paha, tapi menggenggam kedua lutut. Nah, jadi ada beberapa koreksi yang mungkin dilakukan oleh sebagian kecil kaum muslimin ya, itu misalnya terlalu ke bawah kedua tangannya ya, itu hingga hampir menyentuh kedua betis ya, bahkan mendekat ke arah kaki. Nah, ini tentu cara ruku yang tidak diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi seperti mana hadis yang sahih dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, Nabi itu kalau ruku beliau meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya dan menggenggamnya dengan tangan yang terbuka, la yarfa' ra'sahu wa la yasubuhu ya. Kemudian kata Ibunda Aisyah, Nabi tidak mengangkat, tidak mendongakkan kepala ke atas dan tidak pula menukikkan kepalanya ke bawah. Jadi di tengah-tengah. Kalau kita ilustrasikan, maka rukuknya Nabi itu adalah seperti ini gitu. Jadi kalau kepalanya itu lurus ya, lurus, tidak didongakkan ke atas dan tidak pula ditukikkan ke bawah ya. Jadi kita berdiri atau ruku pada posisi biasa ya, dengan punggung yang kita upayakan lurus, tidak tidak membungkuk ke bawah atau tidak mendongak ke atas ya.
tangan kita buka lebar dengan menggenggam kedua lutut, ya. Nah, ini posisi tatkala kita melakukan ruku. Tasbih atau doa yang kita baca tatkala ruku itu hukumnya sunnah. Kita akan uraikan pada bagian yang kedua. Ini ruku. Ya. Dan ruku ini wajib dilakukan secara tumakninah. Apa itu tumakninah? Artinya kita tenang, ya, minimal durasinya 1 kali bacaan tasbih. Ya, kalau lebih lama itu lebih baik, artinya sesuai dengan ruku yang standar kita lakukan sampai 3 kali bacaan tasbih. Setelah kita ruku, maka rukun yang berikutnya adalah i'tidal. Ya. I'tidal artinya kita meluruskan tulang kita kembali, ya, seperti mana kata i'tidal itu artinya lurus. Lurus setelah bengkok, i'tidal. Jadi kita tegak berdiri, sami Allahu liman hamidah itu dari posisi ruku kita kemudian berdiri kembali. Ini rukun. Ya, rukun. Adapun bacaan sami Allahu liman hamidah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi atau rabbana wa lakal hamdu itu hukumnya sunnah, ya. Baik, kemudian setelah kita i'tidal, pastikan sebelum kita sujud kita berdiri beberapa saat, ya, untuk melakukan tumakninah, ya. Karena tidak boleh begitu kita i'tidal kita langsung melakukan sujud. Kalau kita melakukan itu, maka kita meninggalkan rukun, yaitu tumakninah, tenang dalam ibadah sholat. Selanjutnya duduk antara 2 sujud, ya. Jadi setelah tidak kita sujud, ya, maaf, kita sujud ya kita lakukan 2 kali pada setiap rokaat gitu, ya, dengan cara sujud yang diajarkan oleh Nabi, ya. Jumhur ulama itu mendahulukan kedua lutut. Tatkala kita i'tidal, kita akan bergerak menuju sujud, maka jumhur ulama itu mendahulukan kedua lutut baru kedua kaki. Adapun Imam Malik, beliau sujudnya mendahulukan kedua tangan barulah kedua lutut. Jadi ada khilaf di kalangan para ulama, tapi pendapat yang manapun Bapak Ibu kita semua memilihnya insya Allah kedua-duanya mendapatkan sunnah Rasul karena kedua-duanya bersandarkan pada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sujud, Nabi mengajarkan kaifiat sujud itu adalah sujud di atas 7 ruas. Dalam hadis yang sahih Nabi bersabda, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum," bahwa aku diperintahkan oleh Allah sujud di atas 7 ruas. Yang pertama jabhah, itu dahi. Ini ruas sujud yang pertama. Yang kedua al-yadaini, ya, kedua tangan. Kemudian rukbataini, kedua lutut, kemudian rijlaini, ya, kedua kaki. Ini ruas atau 7 ruas yang harus mengenai tempat sujud, ya. Dan Nabi kalau menyebut jabhah wa asyara ila jabhatihi wa anfihi. Jadi kalau sujud Nabi itu dahi dan hidungnya mengenai tempat sujud, gitu, ya. Nah, meskipun jumhur ulama mengatakan jika seseorang sujud tidak mengenai hidungnya, hanya mengenai dahinya saja, maka sholatnya tetap sah. Namun, dia meninggalkan sesuatu yang sunnah. Bahkan Imam Asy-Syafi'i mengatakan, barang siapa melakukan sujud hanya dahinya saja tanpa hidungnya, maka diganti dengan sujud sahwi. Jadi saking pentingnya sujud itu mengenai dahi dan mengenai hidung, ya. Nah, namun tentu kita sudah jelaskan di awal bahwa hidung menurut jumhur ulama bukanlah bagian yang wajib mengenai tempat sujud tatkala kita sujud. Dia disunnahkan saja, tidak termasuk rukun. Gitu, ya. Kemudian sujud kita lakukan sebanyak 2 kali pada setiap rakaat. Selanjutnya, rukun yang berikutnya adalah duduk antara 2 sujud. Nah, jadi setiap rakaat kita akan duduk di antara 2 sujud, ya, baik sholat yang 2 rakaat atau 3 rakaat atau yang 4 rakaat. Berikutnya, duduk tahiyat akhir. Nah, duduk tahiyat akhir ini adalah rukun dalam ibadah sholat, ya. Adapun duduk tahiyat awal itu disunnahkan, ya. Bahkan beberapa ulama mengkategorikan sunnah muakkadah, ya. Kalau seseorang meninggalkan secara sengaja tahiyat awal atau duduk tahiyat awal, maka diganti dengan sujud sahwi, ya. Ini seperti mana misalnya dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki,
apabila orang sengaja meninggalkan duduk tahiyat awal, maka diganti dengan sujud sahwi. Ya, bacaan pada duduk tahiyat akhir ya itu sama dengan duduk tahiyat awal ya. Khilaf di kalangan para ulama tentang bacaan sholawat saja ya, sebagian mempersyaratkan, sebagian tidak mempersyaratkan. Namun jumhur ulama mengatakan bahwa pada tahiyat awal ataupun pada tahiyat akhir maka sekurang-kurangnya kita membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Ini yang paling minimal. Kalau kita baca sholawat Ibrahimiyah ya sampai fil alamina innaka hamidun majid itu tentu lebih baik. Jadi sedikit ingin menjelaskan tentang bacaan saat kita duduk tahiyat ya. Ini secara umum ada banyak ya, ada banyak bacaan tatkala kita duduk tahiyat ya. Paling tidak ada 4 sampai 5 versi ya, namun ada 2 versi yang cukup banyak diamalkan oleh para ulama kita dan diajarkan kepada kaum muslimin ya. Yang pertama mungkin bacaan tahiyat yang sudah populer ya di kaum muslimin di Indonesia, kita membaca pada tahiyat awal ataupun tahiyat akhir itu dengan redaksi seperti ini. At-tahiyyatul mubarakatu salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini versi yang pertama ya, bacaan tahiyat yang umumnya kita amalkan di Indonesia. Atau versi yang kedua, at-tahiyyatu lillah. Nah, kalau yang pertama, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibat ya. Adapun versi yang kedua, at-tahiyyatu lillah was salawatut thayyibat ya. Jadi sedikit saja perbedaannya meskipun maknanya sangat berdekatan. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, ini ada sedikit perbedaan dengan yang versi yang pertama. Kalau versi yang pertama wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau yang kedua wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian setelahnya sama ya. Jadi ditambah dengan salawat minimal Allahumma shalli ala Muhammad. Baik kita menggunakan lafal Sayyidina ataupun tidak menggunakan lafal Sayyidina, keduanya merupakan khilaf yang mu'tabar di kalangan para ulama ya. Kalau kita misalnya menggunakan lafal Sayyidina, maka bunyi selawatnya adalah Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidun Majid ya. Nah, ini kalau kita ingin membaca sempurna pada duduk tahiyat akhir ya. Adapun pada tahiyat awal maka kita sangat ditekankan selain membaca tahiyat ya tadi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh atau wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya. Jadi ditambah dengan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, barulah kita berdiri ke rakaat yang berikutnya, ke rakaat yang ketiga kalau maghrib atau ke rakaat yang ketiga dan seterusnya ya. Ini duduk tahiyat akhir ya. Baik, selanjutnya membaca tahiyat akhir. Jadi duduknya merupakan rukun, membaca tahiyat juga rukun ya. Selanjutnya membaca salawat. Nah, ini tentunya dalam madhab Syafi'i dan dalam madhab Hambali ya, itu memasukkan perkataan salawat itu pada rukun tahiyat akhir ya. Nah, kemudian sebagian lain mengatakan tidak menjadi rukun tapi disunnahkan baik pada tahiyat awal ataupun pada tahiyat akhir. Selanjutnya mengucapkan salam. Nah, mengucapkan salam ya sekurang-kurangnya assalamualaikum. Ya, itu sekurang-kurangnya. Atau kalau mau ditambah assalamualaikum warahmatullah ya. Nah, ini diantara pendapat mayoritas ulama membaca salam assalamualaikum warahmatullah. Sebagian lain menambahkan wabarakatuh ya. Namun jumhur itu memilih salam dengan lafal assalamualaikum warahmatullah ya.
Nah, ini disunnahkan mengeraskan salam yang pertama dan memperlahankan salam yang kedua. Setelah itu kita tertib, artinya harus ada tertib dari rukun yang pertama, niat sampailah mengucapkan salam. Baik, muslimin, muslimat, sahabat asa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan uraikan tentang sunnah ya di dalam ibadah sholat ya. Kalau tadi rukun seperti mana yang pernah kita jelaskan, kalau tertinggal satu rukun maka batal keseluruhan sholatnya ya. Adapun sunnah kalau dia ditinggalkan maka tidak berdosa dan tidak batal sholatnya, hanya nanti ada beberapa konsekuensi yang perlu dia lakukan, apakah dengan melakukan sujud sahwi ya, atau kemudian dia beristighfar karena meninggalkan sesuatu yang disunnahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang pertama kita dikenalkan oleh para ulama istilah sunnah ab'ad ya, dan yang kedua sunnah hayat. Sunnah ab'ad ya, ini umumnya adalah doa ataupun zikir yang kita baca tatkala kita melakukan ibadah sholat. Adapun hayat ini lebih kepada gerakan-gerakan yang disunnahkan kita lakukan dalam ibadah sholat. Contoh dalam sunnah ab'ad itu ada duduk dan tasyahud awal. Duduk dan tasyahud awal. Pada sholat maghrib, kemudian sholat zuhur, asar, dan isya, ya kita ada tahiyat awal ataupun tahiyat akhir, maka duduk dan tasyahud di tahiyat awal itu hukumnya sunnah ab'ad. Ya, yang apabila ditinggalkan ya secara tidak sengaja maka diganti dengan sujud sahwi. Ya, diganti sujud sahwi itu sebelum kita mengucapkan salam. Yang kedua, salawat kepada Nabi dan kepada keluarganya. Jadi kalau seseorang melakukan ibadah sholat, dia tidak berselawat pada tahiyat awal, ya, maka diganti dengan sujud sahwi. Ya. Yang ketiga, kunut subuh dan witir. Ini bagi yang melazimkan atau yang mendawamkan kunut ataupun witir setiap hari, ya, maka ketika ditinggalkan diganti dengan sujud sahwi. Yang keempat, selawat Nabi dan keluarganya, ya. Nah, ini diantara sesuatu yang dilakukan bagi yang mendawamkan pada kunut subuh, ya. Dalam kunut subuh pun ada disunnahkan oleh para ulama kita itu untuk membaca selawat kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Dan apabila ditinggalkan diganti dengan sujud sahwi, gitu. Yang kedua ada sunnah hayat. Nah, ini yang pertama mengangkat tangan baik takbiratul ihram ataupun pada setiap perpindahan rukun. Disunnahkan, ya. Nah, jadi Allahu Akbar yang pertama, kemudian juga Sami Allahu liman hamidah, ya. Nah, ini sunnah-sunnah kita mengangkat kedua tangan tatkala sholat. Sunnah artinya ditinggalkan tidak berdosa dan tidak membatalkan sholat, ya. Namun tentu jika kita mampu melakukannya, tidak ada uzur, kita melakukan sunnah-sunnah di dalam ibadah sholat, ya. Yang kedua bersedekap. Ya, sedekap tatkala kita setelah takbiratul ihram disunnahkan bersedekap menurut pendapat mayoritas para ulama. Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad mengatakan sunnah bersedekap. Adapun Imam Malik mengatakan makruh, ya, karena dalam pendapat Imam Malik rahimahullah yang dilakukan adalah isdal, artinya hanya menjulurkan atau melepaskan tangan setelah takbiratul ihram di sisi badannya. Jadi tidak bersedekap. Gitu ya. Nah, ini perbedaan di kalangan para ulama. Dan cara bersedekap itu sekurang-kurangnya ada dua, seperti mana yang diajarkan oleh para ulama kita. Yang pertama adalah al-wad'u, ya. Dan yang kedua adalah al-qabdu. Al-wad'u artinya kita hanya meletakkan tangan kanan kita di atas punggung tangan kiri seperti ini. Ya. Atau al-qabdu. Al-qabdu artinya kita menggunakan tangan kanan untuk memegang tangan kiri. Jadi ada al-wad'u, meletakkan saja tanpa memegangnya. Yang kedua adalah al-qabdu, memegangnya. Nah, ini dua cara, baik al-wad'u ataupun al-qabdu. Untuk posisi, setidaknya ada 3 posisi yang diajarkan oleh para ulama kita. Yang pertama adalah punggung telapak tangan kanan bagian dalam itu diletakkan pada punggung tangan kiri seperti ini. Posisi yang kedua adalah mempertemukan 2 pergelangan tangan.
ya, pergelangan tangan kiri di bawah pergelangan tangan kanan. Atau yang ketiga, kita julurkan sampai ke ujung siku. Ya, nah, ini 3 posisi kita melakukan ibadah sedekap dalam ibadah sholat, gitu. Ya, baik. Adapun posisi pada tubuh kita, ya, seperti mana riwayat hadis Wa'il bin Hujur, maka ulama menguraikan ada 3 posisi yang dipraktekkan para ulama salaf dan khalaf. Ya, yang pertama di bawah perut. Jadi kalau kita bersedekap di bawah perut, ya seperti ini, ya. Jadi di bawah perut, maka ini pendapat yang diamalkan dalam madhab Hanafi, ya. Jadi Imam Abu Hanifah termasuk juga Imam Ahmad, ya, itu posisinya ada di bawah perut atau di bawah pusar begini, ya. Nah, gambarannya seperti ini. Nah, jadi kalau gambar yang paling kanan, ya, ini posisi yang diamalkan dalam madhab Hanafi. Kemudian posisi yang kedua itu yang diamalkan oleh Imam Malik. Posisinya itu di atas pusar, termasuk juga dalam pendapat Imam Ahmad, ya, itu meletakkan posisinya di atas pusar. Jadi Imam Malik meskipun mengatakan makruh bersedekap, namun kalau bersedekap menurut ulama Maliki, ya, itu diletakkan di atas pusar. Ya. Posisi yang ketiga adalah antara dada dan pusar. Jadi di tengah-tengah. Nah, ini pendapat Imam Asy-Syafi'i, gitu. Ya. Nah, ini 3 pendapat atau 3 posisi yang memang diamalkan oleh mayoritas ulama salaf dan khalaf. Ya, tidak ada posisi yang lain, ya. Melainkan biasanya posisi yang lain itu nanti merupakan hasil ijtihad ulama belakangan, ya, baik pada abad ke-10 atau sampai abad ke-12, gitu. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita uraikan tentang doa iftitah. Nah, tadi doa iftitah yang kita baca setelah kita melakukan takbiratul ihram sebelum membaca surah Al-Fatihah itu hukumnya sunnah, ya, hukumnya sunnah. Kita baca dengan lafal Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya, itu merupakan sunnah. Atau kita membaca iftitah dengan redaksi misalnya Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib sampai akhir, ya, ini juga sunnah. Disunnahkan kita membaca iftitah sebelum kita membaca Al-Fatihah. Yang berikutnya, sebelum membaca Al-Fatihah disunnahkan pula kita membaca ta'awuz atau isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dibaca perlahan saja, ya, baik imam ataupun makmum, ya. Selanjutnya takmin. Nah, takmin ini adalah melafalkan lafal amin, ya. Baik makmum ataupun imam, kedua-duanya disunnahkan melafalkan kata amin setelah bacaan surah Al-Fatihah, ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, ya. Baik imam atau makmum, keduanya disunnahkan melafalkan amin. Berikutnya membaca ayat, ya, membaca ayat atau membaca surah setelah Al-Fatihah ini disunnahkan setiap kali atau setiap rakaat yang kita lakukan. Kemudian jahar, ya, ataupun sir, ya, pada tempat-tempat yang ditentukan zuhur dan asar, maka kita disunnahkan membaca Al-Fatihah dan surah itu secara sir, ya. Adapun pada sholat maghrib, kemudian isya dan subuh disunnahkan kita baca dengan cara jahar atau mengeraskan bacaan kita, ya. Berikutnya takbir intiqal. Nah, takbir intiqal itu Allahu Akbar, ya. Setiap kali kita ada takbir intiqal dari ruku ke sujud, ya, atau dari sujud berdiri kembali, ya, itu maka disunnahkan melakukan takbir. Kalau terlupa atau terlewat maka tidak ada konsekuensi apapun. Berikutnya melakukan tasbih ketika ruku dan sujud, ya. Ketika ruku kita disunnahkan membaca tasbih subhana rabbil a'la wa subhana rabbil azim wa bihamdih, ya. Kemudian ketika sujud kita membaca tasbih subhana rabbil a'la wa bihamdih, ya. Dengan bilangan yang ganjil 1, ya, sampai seterusnya selama kita melakukan ruku dan sujud. Ini sunnah kita baca tatkala ruku dan sujud.
Selanjutnya tangan di atas paha waktu duduk. Nah, ya, kita duduk antara dua sujud atau duduk tahiyat awal, duduk tahiyat akhir, ya, maka disunahkan meletakkan tangan di atas paha. Duduk iftirash dan duduk tawarruk. Nah, ini yang kita lakukan pada rokaat yang jumlah rokaatnya 3 atau 4, ya. Nah, kalau subuh ya kita bisa menyesuaikan. Jadi umumnya duduk tahiyat awal dan tahiyat akhir ini ada dua versi, ada duduk tawarruk, ada duduk iftirash, ya. Nah, ini gambarannya, ya. Jadi yang sebelah kiri itu duduk iftirash, kemudian yang sebelah kanan duduk tawarruk, ya. Nah, umumnya memang dalam madhab Syafi'i melakukan duduk iftirash ini pada tahiyat awal, ya. Baik itu sholat maghrib, sholat isya, zuhur dan asar, ya. Duduk tawarruk ini dilakukan pada duduk tahiyat akhir, ya. Nah, jadi pada rokaat keempat zuhur asar atau pada sholat isya atau pada rokaat yang ketiga sholat maghrib, ya. Namun selain pendapat Imam Asy-Syafi'i ada dua pendapat yang lain. Pertama pendapat Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah baik pada tahiyat awal ataupun pada tahiyat akhir mengamalkan duduk iftirash. Jadi tidak ada duduk tawarruk dalam madhab Hanafi. Dalam madhab Hanafi baik sholat maghrib, sholat zuhur, ya, sholat asar ataupun sholat isya itu di kedua-dua tahiyat awal ataupun akhir dilakukan dengan duduk iftirash. Pendapat dalam madhab Maliki, ya, itu mengamalkan duduk tawarruk. Nah, jadi kebalikan dari pendapat Imam Abu Hanifah. Dalam pendapat Imam Malik rahimahullah, baik tahiyat awal ataupun tahiyat akhir kedua-duanya dilakukan dengan duduk tawarruk. Nah, sehingga dengan mengetahui perbedaan ini kita akan lebih toleran dan memahami ada perbedaan, ya. Nah, sementara kan kalau dalam madhab Syafi'i dikombinasikan, ya. Tahiyat awal duduk iftirash, tahiyat akhir dengan duduk tawarruk. Ketiga-tiga pendapat merupakan pendapat ulama salaf, ulama ahlus sunnah wal jamaah, boleh kita amalkan yang manapun dari ketiganya. Baik, selanjutnya salam yang kedua. Jadi mengucapkan salam yang kedua itu merupakan sunnah dalam ibadah sholat. Jadi kalau kita sudah mengucapkan salam yang pertama, maka pada dasarnya kita sudah menyempurnakan rukun sholat yang 13 rukun, ya, atau 16 rukun dengan perincian. Nah, jadi kalau kita tambah dengan salam yang kedua, maka itu sunnah. Sekurang-kurangnya salam itu tadi kita jelaskan assalamualaikum, ya. Pendapat jumhur dilengkapi dengan warahmatullah, ya. Nah, ini terkait dengan salam, baik salam yang pertama yang merupakan rukun ataupun salam yang kedua merupakan sunnah. Salam yang pertama dibaca dengan suara yang lebih keras, ya, atau agar dia terdengar kepada jamaah. Kemudian salam yang kedua disunnahkan agak perlahan, ya, karena kita sudah menyempurnakan salam ataupun rukun dalam ibadah sholat. Baik, hadirin muslimin, muslimat, sahabat asa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian penjelasan tentang tata cara dan kaifiat ibadah sholat seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan mempelajari ini kita berharap sholat kita, ya, lebih sempurna karena berdasarkan ilmu dan pengetahuan yang diajarkan oleh para ulama kita. Insya Allah kita bertemu di kajian yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.